Selamat datang di mata kuliah Matematika Diskrit. Hari ini kita akan membahas mengenai induksi matematika. Nah, berbicara mengenai induksi matematika tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya pembuktian ya. Dalam hal ini pembuktian dari sebuah teori-teori atau pernyataan dalam matematika. Definisi dari induksi matematika adalah metode pembuktian atau proposisi perihal bilangan bulat. Nah, dalam induksi matematika yang dibuktikan adalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika, di mana dalam induksi matematika dapat digunakan langkah-langkah yang sederhana atau dikurangi langkah-langkah yang kompleks menjadi langkah-langkah yang sangat sederhana dalam menguji sebuah kebenaran ya. Agar lebih paham mengenai induksi matematika ini, yang pertama kita masuk ke contoh 1, di mana di sini disebutkan jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n adalah n dikali n tambah 1 dibagi 2. Nah, untuk membuktikan ini, misalnya kita buat n-nya sama dengan 6, ini kita buat n-nya sampai dengan 6, maka per 6-nya adalah jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai 6 adalah 6 dikali 6 tambah 1 dibagi 2 ya, karena n-nya sekarang sudah menjadi 6. Nah, terlihat bahwa 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 adalah 21, dan 6 dikali 7 dibagi 2 adalah 21. Nah, dari hal ini untuk n sama dengan 6, proposisi ini bernilai benar ya, karena rumus ini bisa menimbulkan suatu persamaan atau kesamaan ya, sama-sama jumlahnya 21, sehingga proposisi pernyataan ini adalah benar. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang kedua. Nah, dari contoh kedua ini soalnya mengatakan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Nah, kita misalkan lagi n-nya sama dengan 6, maka n-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka n sama dengan 1, maka 1 sama dengan 1, 1 pangkat 2 sama dengan 1. Untuk n sama dengan 2, sehingga 1 ditambah 3 sama dengan 4, karena kan 2 barisan ya, 1, 3 karena bilangan ganjil. Kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, jika n-nya 3, berarti 3 bilangan ganjil positif pertama, yaitu 1, 3, 5, berarti 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Dan 3 pangkat 2 itu adalah 9 ya. Jadi kita lihat masih sama ya, masih bisa terbukti kebenarannya. Kita lanjutkan n sama dengan 4, maka bilangan ganjil positif pertama 4 pertama adalah 1, 3 tambah 5 tambah 7, sehingga hasilnya 16. 4 dipangkat 2 sama dengan 16. Nah, untuk n sama dengan 5, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sama dengan 25 ya, untuk hasil bilangan bulat ganjil bulat positif pertama. Kemudian 5 pangkat 5 sama dengan 25, begitu seterusnya, sehingga proposisi ini bernilai benar. Nah, itu dia contoh untuk contoh 1, contoh 2. Nah, dari hal itu sebenarnya untuk membuktikannya kan kita harus membuatnya sampai dengan tak terhingga, namun itu membutuhkan waktu yang banyak, sehingga dibutuhkanlah suatu metode yang lebih praktis untuk membuktikan rumus-rumus tersebut. Maka digunakanlah prinsip induksi sederhana. Nah, kita misalkan Pn adalah proposisi bilangan bulat positif dan ingin dibuktikan bahwa Pn adalah benar untuk semua bilangan positif n. Maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita anggap Pn ini benar ya. Kemudian yang kedua, jika Pn ini benar, maka P untuk n tambah 1 juga benar untuk setiap n lebih besar sama dengan 1 ya, untuk bilangan bulat positif. Sehingga Pn benar untuk semua bilangan bulat positif ya. Sehingga induksi sederhana itu atau induksi matematika ini adalah untuk menunjukkan untuk bilangan bulat positif.
Nah, prinsip pelaksanaannya adalah dibagi 3 cara sebenarnya. Yang pertama, basis induksi digunakan untuk memperlihatkan bahwa pernyataan benar bila n diganti dengan 1 yang merupakan bilangan bulat positif terkecil ya. Kemudian buat implikasi untuk fungsi berikutnya benar untuk setiap bilangan bulat positif ya. Nah, caranya itu adalah di langkah induksi, yaitu beri asumsi andaikan bahwa PN ini benar ya. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Kemudian kita buat langkah selanjutnya adalah membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan positif n ya. Di sanalah nanti n tambah 1 itu ya, n tambah 1. Nah, kita buat contoh yang tadi, yang di awal kita buat secara induksi matematika untuk menunjukkan bahwa n lebih besar sama dengan 1. Yang mau ditunjukkan adalah 1 ditambah 2 tambah 3 sama dengan n dikali n tambah 1 per 2. Ini adalah jumlah bilangan bulat positif sama dengan n dikali n tambah 1 per 2 ya. Untuk membuktikannya ini kita gunakanlah langkah-langkah dari induksi matematika. Nah, yang pertama adalah menggunakan basis induksi di mana diganti menjadi P untuk 1 ya. Sehingga kita lihat n sama dengan 1 diperoleh 1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 per 2. Nah, 1 dikali 2 per 2 sama dengan 2 per 2 hasilnya 1. Sehingga untuk P1 bernilai benar. Nah, kemudian langkah kedua adalah induksi. Kita misalkan PN ini benar, maka diasumsikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 sampai n adalah n kali n tambah 1 dibagi 2. Nah, untuk hal ini kita akan melihatkan untuk n selanjutnya, berarti Pn tambah 1 adalah bilangan selanjutnya seperti itu. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan n tambah 1 untuk n selanjutnya, kemudian dapatlah kita ganti n menjadi n tambah 1, sehingga n tambah 1 dikali dalam kurung n tambah 1 tambah 1 dibagi 2 ya. Nah, selanjutnya kita akan mengoperasikan yang di sebelah kanan, di mana 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah n akan sama dengan n dikali n tambah 1 dibagi 2. Bagaimana yang kita telah sebutkan di langkah induksi yang di slide sebelumnya ini. Nah, selanjutnya kita operasikan. Agar bisa dioperasikan, kita kalikan dulu ke dalam n-nya, sehingga n kuadrat tambah n dibagi 2 tambah n tambah 2. Setelah itu kita samakan penyebut, n kuadrat tambah n per 2 tambah 2n tambah 2 per 2. Nah, karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita operasikan yang atas ya, pembilang n kuadrat tambah 3n ya, hasil dari 2n tambah n, kemudian ditambah 2 dibagi 2. Nah, untuk memperoleh hasilnya lagi, kita faktorkan n kuadrat tambah 3n tambah 2 menjadi n tambah 1 dikali n tambah 2 dibagi 2. Sehingga diperolehlah hasil dari pemaktoran ini kembali ke rumusnya yang pertama tadi ya, n kali n tambah 1 bagi 2 diperoleh n tambah 1 ya dikali n tambah 1 dibagi 2 ya. Sehingga langkah 1 dan 2 dibuktikan benar. Maka untuk semua bilangan bulat positif n terbukti bahwa n lebih besar sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan n adalah sama dengan n dikali n tambah 1 dibagi 2. Kita masuk ke contoh keempat. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Ini yang soal kita tadi. Untuk contoh awal kita gunakan induksi matematika.
Nah, untuk menggunakannya yang pertama kita laksanakan basis induksi, yaitu diganti n-nya sama dengan 1, maka P1 benar di mana 1 kuadrat sama dengan 1. Ya, dari hasil itu, kemudian langkah induksi yang selanjutnya adalah kita misalkan Pn benar, maka terasumsilah bahwa 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan 2n kurang 1 sama dengan n pangkat 2. Nah, perlu Anda ingat bahwa 2n kurang 1 di sini adalah rumus dari bilangan ganjil positif. Ya, rumus dari barisan bilangan ganjil 2n kurang 1 ya, sama dengan n pangkat 2. Nah, kita akan membuktikan untuk yang P dari n tambah 1 juga benar, sehingga kita lanjutkan tambah 2n tambah 1, karena tadi kan 2n kurang 1, maka bilangan berikutnya adalah 2n tambah 1, sehingga nilai n pangkat 2 menjadi n tambah 1 di pangkat 2. Setelah itu, kita tunjukkan bahwa ini benar, maka kita buat persamaan 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 2n kurang 1 tambah 2n tambah 1 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah sampai dengan 2n kurang 1 tambah 2n tambah 1. Nah, untuk menuju ke atas kita laksanakan dulu bahwa yang tadi kan kita sudah lihat di langkah kedua bahwa 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan 2n kurang 1 itu sama dengan n kuadrat ya. Nah, kita gantikanlah nilai n kuadrat menjadi kita gantikan nilai sekarang menjadi n kuadrat ya, n kuadrat, kemudian ditambah 2n tambah 1. Nah, kita operasikan lagi n kuadrat tambah 2n tambah 1. Ini kita faktorkan menjadi n tambah 1 ya, n tambah 1 dikuadratkan. Dan terbukti bahwa jumlahnya itu sama, masih sama dengan yang sebelumnya bahwa n kuadrat ya. Untuk n tambah 1, n tambah 1 kuadrat. Jadi langkah 1 dan 2 terbukti benar. Jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n di pangkat 2. Selanjutnya tugasan Anda semua adalah untuk membuktikan soal berikut. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah dan seterusnya sampai dengan 2 pangkat n. Hasilnya adalah 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1 ya. Buktikan dengan cara induksi matematika. Selamat mengerjakan dan kirim ke Spada IPTS.